telah kembali pada kesucian diri, layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Yang kedua, fitrah tersebut maknanya adalah asal kejadian, sehingga Idul Fitri maknanya adalah kembali kepada asal kejadian. Asal kejadian kita adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dipahami dari ayat-ayat yang berbicara tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berpesan kepada keduanya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Kami berkata, duhai Adam, tinggallah engkau beserta istri engkau di dalam surga, makanlah oleh kalian berdua apa saja yang enak yang kalian sukai, tapi jangan dekati pohon ini, sebab itu akan menjadikan kalian berdua sebagai orang zalim. Penggunaan kata hazihi yang maknanya adalah ini, satu kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Artinya, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa belum berdosa, ketika ditempatkan di surga, keduanya saat itu sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa telah melanggar larangan Allah, dilarang mendekati pohon khuldi, justru keduanya memakan buah khuldi tersebut, maka dosa itulah yang menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayatnya di dalam Al-Quran, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajara. Tuhan mereka menyuruh kepada keduanya, bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Ada kata menyeru, tandanya yang disuruh tersebut adalah jauh. Ada kata itu, satu kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Tandanya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika telah berdosa, mereka menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa sesungguhnya berbagai dosa dan kesalahan yang terlakukan oleh kita menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan selama Ramadan, kita menjalankan puasa, kita qiyamul Ramadan atau sholat tarawih dan witir, kita berzakat, seluruh ibadah-ibadah lainnya sesungguhnya melebur dan menghapuskan dosa kita, sehingga kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hamba Allah dekat dengan Allah, Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang diriku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Aku akan jawab setiap doa dan permohonan yang dimohonkan oleh mereka kepada aku. Maka oleh sebab itu, penuhi seruanku, beriman kepadaku, agar mereka bahagia dengan petunjuk yang diberikan kepada mereka. Ayat ini ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa. Ayat 183 sampai 185 berbicara tentang puasa. Ayat 187 berbicara tentang puasa. Ayat 186 berbicara tentang doa yang diijabah. Artinya, ketika kita jalankan ibadah puasa Ramadan tersebut dengan sepenuh iman dan kehati-hatian, tentu menyebabkan kita dekat dengan Allah, sehingga akhirnya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, fitrah itu maknanya adalah agama yang benar, sehingga Idul Fitri maknanya adalah kembali kepada agama yang benar. Betapa tidak, mungkin dulu sebelum datangnya Ramadan sudah banyak kelalaian terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kealpaan, dosa, kesalahan terlakukan oleh kita. Maka begitu masuk bulan Ramadan, bukan semata kita berpuasa, bukan semata kita ubudiyah kepada Allah dalam bentuk salat, tetapi lebih dari itu, mata kita kendalikan, telinga kita jaga, lisan kita pelihara, tangan tak mau menzolimi, kaki selalu melangkah ke tempat yang baik, pikiran dan hati hanya menampung yang baik-baik,
Kita jauhkan hati kita dari marah, dendam, dengki, buruk sangka, sombong, ujub, rakus dan pelit, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta berlebih-lebihan pada kehidupan dunia, takut pada kematian, dan kita jauhkan hati kita dari riya. Sesungguhnya kondisi-kondisi semua itu menjadikan kita telah kembali kepada agama yang benar. Maka oleh sebab itu jangan dirusak kondisi Idul Fitri kita ini dengan kelalaian-kelalaian, kealpaan dan dosa yang terulang kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah berlalu. Idul Fitri kita rayakan hari ini. Satu sisi memang kita bergembira karena hari ini adalah hari raya. Tapi sisi lain kita tentu bersedih hati. Kita meninggalkan sayyidus syuhur, penghulu dari semua bulan, yaitu syahrul Ramadan. Bulan yang satu amal bisa bernilai 1000 kebaikan. Bulan yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Puasa kita jalankan 1 bulan penuh. Setiap malam kita sholat tarawih dan witir. Ibadah kita tutup dengan Ramadan tersebut dengan zakat fitrah. Lalu kemudian ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Bahkan ada ahli sejarah yang mengatakan suhuf dan kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim turun pada malam pertama Ramadan. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, turun pada malam 6 Ramadan. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, turun pada malam 12 Ramadan. Kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa, turun pada malam 18 Ramadan. Ramadan menjadi semakin mulia karena memang banyak peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan tersebut. Sebutlah misalnya beberapa di antaranya. Kemenangan umat Islam dalam perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Penetapan strategi perang Uhud terjadi pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijrah. Penetapan strategi perang Khandaq terjadi pada bulan Ramadan tahun kelima Hijrah. Kemenangan umat Islam dalam membebaskan Mekah dari penguasa musyrik, membebaskan Ka'bah dari berhala-berhala terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Kemenangan umat Islam dalam perang Tabuk terjadi pada bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib datang ke Yaman, walaupun berperang tetapi tak satu korban pun jatuh. Kemenangan diperoleh oleh umat Islam terjadi pada bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. 1 tahun setelah itu berbondong-bondong penduduk Yaman masuk Islam dan membaiat kepemimpinan Rasulullah SAW. Islam sampai di Afrika Utara, tepatnya di Maroko dan sekitarnya, membebaskan negeri tersebut dari kekuasaan zalim kerajaan Romawi ketika itu. Terjadi pada bulan Ramadan tahun 53 Hijrah. Dari situ nanti Islam menyeberang ke Eropa, tepatnya di Andalusia, bagian wilayah negara Spanyol dan sekitarnya saat ini. Islam sampai ke sana pada bulan Ramadan tahun 91 Hijrah. Dari situ lalu kemudian Islam membangun peradaban dunia selama 750 tahun. Dan bahkan Indonesia diproklamirkan juga pada bulan Ramadan. Ramadan, bulan yang diberkahi, telah berlalu. Tapi janganlah kemudian kita lewatkan begitu saja. Banyak nilai yang patut kita aktualisasikan dari nilai pendidikan Ramadan tersebut dalam kehidupan kita ke depan. Yang pertama, nilai pendidikan dari ibadah puasa. Memang puasa Ramadan telah berakhir, tetapi kepada kita dianjurkan untuk melanjutkan puasa-puasa sunat. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa 1 sampai 8 Zulhijjah, ada puasa 9 Zulhijjah disebut puasa Arafah, ada puasa 10 Muharram disebut dengan puasa Asyura, ada puasa pada bulan-bulan haram yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ada puasa nisfu Sya'ban, puasa pertengahan bulan Sya'ban tanggal 15 Sya'ban, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Yaum Bid'ah di pertengahan bulan 13, 14, 15 tiap-tiap bulan mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Kecuali 13 Zulhijjah karena itu adalah hari tasyrik, haram hukumnya berpuasa.
dan ada puasa Nabi Daud. 9 macam puasa sunat yang kategorinya muakkadah telah menanti kita setelah keluar Ramadan ini. Ibadah puasa itu bukan sekedar memberikan nilai manfaat untuk kesehatan, karena memang Rasul sendiri mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Nikola Valwi, seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia, sejak tahun 1976 dia telah mengatakan siklus kehidupan manusia dalam 1 tahun, baik tahun Hijriah jumlah harinya 354 hari ataupun tahun Masehi jumlah harinya 365 hari, manusia membutuhkan puasa setiap hari berturut-turut dalam 1 tahun tersebut adalah 4 pekan minimalnya. 4 pekan berarti 28 hari. Alhamdulillah, puasa Ramadan melebihi dari standar minimal tersebut. Andre